Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari kita optimis. Kepada para hadirin sekalian dimanapun berada, semoga semuanya lancar, sehat, optimis, baik-baik saja, menyenangkan, membahagiakan, dan indah pada waktunya. Dan tidak lupa ucapan terima kasih untuk semuanya yang udah subscribe Martamis. Itu mengharukan sekali bagi saya. Akhirnya bisa mencapai 1000 dan semoga terus bertumbuh. Dan semoga ya intinya jadi tambah semangat untuk buat video-video. Dan tanpa lama-lama mari kita langsung saja menyaksikan video. Gak apa-apa selama Mari kita menyaksikan video pada kesempatan yang indah dan cerah. Agak mendung sih ini. pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Tetapi harus dilatih dengan baik. Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan. Sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini, gak apa-apa selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Oh iya ya, ada ini juga ada berita pemotongan dana daerah ya. Jadi daerah-daerah itu dananya dipotong, yang mana artinya akan ada pengurangan. Di sini ada Saulin Choi, dia berkomentar mana pemuja Purbaya anggaran daerah dipotong artinya pembangunan daerah sampai ke tingkat desa akan sulit dibangun. Ya. Oke. Next. Apakah pemimpin daerah boleh membuka donasi seperti Gubernur Jawa Barat ini kan membuka donasi Rp1.000 untuk semua warga ya Pak ya per hari. Ini wartawannya pertanyaannya lumayan aneh. Di situ membuka donasi. Itu terserah kepada pemdanya dan terserah pada warganya, tapi dari pemerintah pusat tidak ada kewajiban untuk melakukan itu, jadi boleh aja kalau mau. Makasih ya. Apakah pemimpin daerah boleh membuka donasi seperti Ngapa dia pakai bahasanya donasi ya? Tapi nanti kita coba bahas ya soal beas perelek dan juga Sarebu atau program itu ya secara mendetail mungkin. Jadi banyak macamnya ternyata pembahasan orang-orang yang di luar Jawa Barat ya mungkin ya. Ada yang bahasakan itu sebagai pungli, ada yang membahasakan itu sebagai upeti, dan kemudian ada yang membahasakan itu sebagai donasi. Ya mungkin bahasa yang cukup dekat ya donasi ya. Tapi donasi itu tidak ditujukan untuk gubernur melainkan untuk desa itu sendiri gitu loh. Oke. Ya tanggapannya tidak ada ya, biasa aja. Ya terserah gitu. Ya kalau pusat ya masa mau minta ke siapa lagi kalau pusat. Itu kan dimaksudkan ke desa-desa ya, untuk desa itu sendiri kan. Apa yang dilakukan Pak KDM itu memang sesuai dengan gaya kepemimpinannya yang gue rasa memang setiap pemimpin kan berbeda gitu caranya. Dan Ini musiknya kenceng banget. nggak ada salah juga gitu dengan spirit untuk memandirikan warganya. Nah di sisi yang lain Pak Tommy karena beliau starstruck, dia gugup dan dia nggak mau untuk mengecewakan Pak KDM sendiri, mengiyakan sesuatu yang belum tentu dia sanggupi, terus dia nggak tahu pilihan jawaban seperti apa yang bisa diambil, ya dia bingung menjawab dalam kondisi seperti itu. Kalau dia iyain ternyata dia gagal, dia merasa lebih buruk lagi. Tapi kalau dia nggak iyain, dia takutnya malah komitmennya nggak terbentuk. Makanya jawabannya banyak yang bilang kurang lebih seperti itu. Tapi kedua-duanya menurut gue nggak salah, jadi dengan memberikan kesempatan warganya punya inovasi dan sih. Jadi kurang lebih kalau buat teman-teman paham ya seperti itu yang terjadi. Itu kurang lebih soal paving block dan inovasi plastik. Ya, gue sangat bersemangat sekali dan semoga Pak Tony juga gitu ya. Ini Bang Malaka, buset musiknya kenceng banget ini. Nggak tahu ini nanti kira-kira bakal musiknya ya Allah. Tapi ini intinya tangkapan Bang Peri soal ada kan waktu kemarin itu ada KDM mengundang seorang aktivis atau pemerhati lingkungan yang membuat paving block melalui sampah plastik atau melalui buat pakai plastik ya. Ya di situ ada obrolan, ada challenge, ada tantangan dan lain-lain, dan ada netizen ini yang menjadi dua kubu lah, ngomongin KDM ginilah, ngomongin Bang Peri ginilah.
Karena Bang Peri juga termasuk ngundang Pak Tony itu ya, Pak Tony Paving Block gitu. Jadi ada suara-suara gitu ya. Tapi pada kondisi itu saya tuh memahami bahwa kedua orang yang berbeda sudut pandang bertemu yang akhirnya saling berargu dan gak ketemu sih. Makanya memang di video yang KDM itu saya kayak, wah Kang Deddy ini arahnya ke sini, tapi arah yang Bapak Tony itu kesini gitu. Jadi ini kayak bergesekan aja gitu. Jadi kayak nggak. Tapi ya pada akhirnya kan memang salah satu ya dan kedua-duanya ya udah selesai juga kan obrolannya. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma memang kita harus terima bahwa setiap orang mempunyai pemahaman dan pemikiran yang berbeda, itu aja sih gitu terhadap suatu kondisi gitu. Ya udah cukup lah gitu. Waktu ketemu Pak KDM, dia ngajak ibunya dan keluarganya yang lain karena ada kebanggaan dari Pak Tony, di notice, dipanggil dan diajak ngobrol sama Pak KDM. Ya gue support gitu kan, wah bagus sih, bukan cuma soal inovasinya tapi ya dalam podcast itu gue beberapa orang komen tanggapan lu kayak gimana Bang. Sebenarnya kalau kita nilai secara objektif ya, ini kan ada dua jenis nih, dua opini yang terbelah. Nah ya maksudnya itu ada dua opini yang berbeda kan lah gitu, yang mana sebenarnya nggak perlu teman-teman, menurut gue nggak perlu karena kita harus melihat dalam kerangka yang lebih objektif aja. Ya menurut saya juga gitu loh. Dua orang dengan karakter yang berbeda, pemahaman yang berbeda, pemikiran berbeda, mereka berkomunikasi dan dalam komunikasi itu muncullah suatu arah obrolan yang mana arah obrolannya ya kayak kalau saya bilang kayak ada jalan yang pengen ditempuh KDM kayak gini, tapi yang jalan yang pengen ditempuh oleh Mas Tony itu beda lagi gitu. Nah jadi ini sepanjang mereka ngobrol ini coba dipertemukan gitu, tapi nggak ketemu kayaknya nggak ketemu itu. Mak, seperti yang kita ketahui kan dari konten yang beliau buat, dari media yang memberitakan, ya orangnya taktis kan, orangnya praktisi gitu, taktis. Dan ketika dia ingin sesuatu dan di situ udah dia sampaikan juga ini untuk memandirikan warganya juga, dan dia ngasih challenge juga dengan challenge yang pembiayaan 5 juta ditambah mesin 50 juta dan lain sebagainya, yang mana itu bagus. Artinya apa? Artinya produk Pak Tony kan diakuin dan bisa digunakan dalam skala besar lagi. Jadi apapun apa yang dilakukan Pak KDM itu memang sesuai dengan gaya kepemimpinannya yang gue rasa memang setiap pemimpin kan berbeda gitu. Nah ya itu ya, kalau mau ngomong ya KDM kan orangnya taktis, praktis, dan pengennya itu kamu punya apa, punya ini, oh gimana, ayo cepat. Nah, jadi ya mungkin dalam proses itu beberapa orang itu gak bisa ngikutin itu gitu loh, ke arah sesuatu yang kayaknya terkesan kayak ini udah dipikirin belum sih, ini KDM mikir gak sih misalnya tentang kebijakan A, tentang kebijakan B gitu, kok kayaknya satset tak gitu. Pada akhirnya beberapa orang dengan gaya kepemimpinan itu susah mengikuti. Terbukti dari banyaknya komentar-komentar terhadap kebijakan beliau yang muncul di beberapa waktu ke belakang selama beliau memimpin gitu. Dari kebijakan study tour, kebijakan tambang, kebijakan yang terbaru ini ada Sapoe Caranya, dan nggak ada salah juga gitu dengan spirit untuk memandirikan warganya. Nah di sisi yang lain Pak Tony, karena beliau starstruck, dia gugup dan dia nggak mau untuk mengecewakan Pak KDM sendiri, mengiyakan sesuatu yang belum tentu dia sanggupi, terus dia nggak tahu pilihan jawaban seperti apa yang bisa dia ambil. Ya dia bingung menjawab dalam kondisi seperti itu. Kalau dia iyain ternyata dia gagal, dia merasa lebih buruk lagi. Tapi kalau dia nggak iyain, dia takutnya malah komitmennya nggak terbentuk. Makanya jawabannya banyak yang bilang seakan-akan muter-muter. Kurang lebih seperti itu. Tapi kedua-duanya menurut gua nggak salah. Pimpinan memberikan kesempatan, warganya punya inovasi, that's it. Jadi kurang lebih kalau buat teman-teman paham ya seperti itulah yang terjadi waktu itu. Itu kurang lebih soal paving block dan inovasi plastik. Ya gua sangat bersemangat sekali dan semoga Pak Tony juga gitu ya. Nah ya itu ya. Jadi itu kemarin memang sempat itu ada dua kubu ya, pro kontra. Itu KDM gimana sih, cuma ngasih uang doang, nggak mikirin A B C D E, semena-mena. Ada yang pendapat gitu. Ada juga yang pendapat ini Pak Tony udah ditantang tapi kok malah melempem,
keluar-keluar di sosmed tapi kok melempem, ada juga yang begitu. Ya pada akhirnya pada poin tertentu ya keduanya punya sudut pandang dan pemikiran, dan kita harus pahami bahwa ya kita harus optimis seperti Martamis ini gitu. Jadi maksud Pak Tony dia nggak mau mengecewakan orang sehingga dia kebingungan. Sedangkan KDM pengen ada warganya yang mandiri dan bisa diangkat untuk ngebersihin ataupun untuk menghilangkan masalah sampah plastik di Jawa Barat. Dia pengen angkat, tapi dalam kondisi begitu ada beberapa poin yang kayaknya malah nggak bertemu gitu loh. Yang ini ketakutan, yang ini khawatir, yang ini gencar, saya kasih modal segini, nanti saya kasih modal segini. Pada akhirnya kayak waduh, wah Pak ini saya juga barusan ini gitu. Yang ya jadinya nggak bertemu di titik yang kayak inilah gitu. Ya kedua-duanya punya pemikiran yang jelas berbeda, tapi mereka semua pengennya ya maju kan gitu. Maka akhirnya saya juga sedang kemarin ya akhirnya Pak Tony Paping juga ketemu sama Bang Peri Irwandi yang mereka juga akhirnya ngobrol lagi dan akhirnya akan bekerja sama katanya, atau sudah bekerja sama mungkin, yang semoga kita bisa mendapatkan suatu hasil, suatu kondisi yang mana KDM harapkan ya, seperti Paping Blok itu nanti bisa benar-benar menghilangkan atau mengurangi daripada sampah plastik di Jawa Barat. Kemudian penggunaan Paping Blok itu juga ternyata memang bagus dan sesuai gitu, berkualitas lah gitu. Terakhir tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya, kadang sama serangannya, cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ambil 5, gratis 1, 5, ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis, saya pernah ngasih yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Deddy Mulyadi, nggak usah nunggu orang lain, tetapi juga rakyat juga punya karakter itu, punya karakter serakah. Kemudian nih kalau di sawah kan ada juga rakyat yang rajin di seri sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya hidup di desa tiap hari di rumah Papua, babat rumput saja harus gubernur hari ini. Ini kameranya dari kamera penonton ya, jadi suaranya jadi kurang jelas ya audionya. Tapi intinya isinya adalah ya koruptif, serakah, nepotisme dan lain-lain itu ya tidak hanya terjadi pada pejabat-pejabatnya saja, tapi pada rakyat-rakyat atau warga juga melakukan itu. Dan itu faktanya memang begitu ya. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang terjadi di masyarakat yang saya rasa akan dijumpai oleh diri kita, siapapun yang ada di sekitar ruang lingkup pekerjaan, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup yang kecil gitu. Ada macam-macam hal seperti itu. Dan ada juga semacam pernyataan atau quotes kayak pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Jadi kalau pemimpinnya zolim, buruk, berarti ya itu juga ada, itu juga debatable, bisa diperdebatkan ya, benernya seperti itu atau enggak. Tapi pada kenyataannya ya banyak hal lah, keserakahan dalam kesempitan, penjarahan terhadap orang yang kecelakaan, penilipan uang-uang kecil dari dana-dana kecil yang ada. Ya, jadi ya seperti itu memang. Maka memang pembenahan yang paling benar ya pola pikir dan ya akhlak, adab, kebaikan diri. Ya kayak gitu kan. Sehingga kan kalau masyarakatnya mungkin udah berbenah, melek dan bagus, nanti pas pemilihan pemimpinnya juga udah nggak bisa berbohong, nggak bisa ngebodoh-bodohi warga rakyatnya lagi gitu dengan bayaran lah, dengan omongan manis yang nggak bisa terrealisasi gitu. Nah ini nih, Hitman harus diakui betul. Lihat aja truk kecelakaan bukannya ditolong malah dijarah. Lihat dompet di jalan bukannya dibalikin malah dikuras isi dompetnya. Ya itu kejadian yang sering sekali. Kadang ada orang kecelakaan dompetnya termasuk kakak saya pernah nolongin, kalau nggak salah nolongin orang yang kecelakaan, jaketnya jaket apa dompet gitu diambil gitu waktu lagi kisruh rame-rame lagi nolongin orang yang kecelakaan. Atau ada juga yang kecelakaan bukan orangnya dulu yang ditolong, barang-barangnya diambilin dulu. Dan itu umum, mobil bus masuk ke jurang, udah bukannya apa-apa itu warga datang ngejarahin mobil busnya, barang-barang orang-orang yang terluka, orang-orang yang ini diambilin tasnya. Kan ada kan di bus ada banyak kayak tas-tas, barang-barang diambilin. Nyampe jam yang ada di bus itu
diambilin juga gitu. Yang jam yang nempel ada di bus diambil. Kan apa ya gitu loh. Jadi ya dan ada UTI. Ya terus lu mau normalisasi selamanya kah? Ya itu kan cerita, bukan menormalisasikan apa. Maksudnya itu adalah fakta yang terjadi. Dan itu tidak normalisasi, tapi ya mikir gitu loh, maksudnya itu terjadi ya jangan kayak gitu loh. Kenapa itu diceritakan? Kenapa harus jadinya malah dinormalisasi karena itu sebuah cerita? Introspeksi diri, melihat diri. Fakta bahwa melanggar lampu lalu lintas itu korupsi. Bahkan saya juga kayak buang sampah sembarangan itu korupsi gitu. Kayak dia ya nggak tahu sih. Tapi intinya saya tuh kayak ngerasa kayak beberapa hari kadang saya lagi di jalan tiba-tiba dari mobil kacanya dibuka, plung plastik, plung rokok, plung udah gitu loh kayak ya. Jadi kalau tadi mengucapkan terima kasih agak Pak atas kehadiran Pak Gubernur di acara ini, nggak usah terlalu juga dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Gubernur tuh nggak ada kerjanya. Kalau mau jujur, gubernur tuh nggak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan nggak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk padahal nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Gak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat. Pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Pak Wakil Bupati WA saya WA Mendagri, dalam waktu 5 menit Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran dan itu berlangsung. Negeri ini, iya saya tahu lah Pak, tenang atas perintah Bupati, tenang aja. Karena kan kalau Pak Wakil Bupati kan karena nggak ada kerjaan lebih sering WA saya. Bupati kan sibuk, nggak ada masalah. Yang penting kan tidak bermusuhan, tidak saling melaporkan. Jadi kalau tadi ya mengorkestrasi ya, KDM itu kan gubernur dan tugasnya mengorkestrasi karena ya beliau wilayahnya semua Jabar kan. Jadi kalau semua jadi kayaknya nggak ada wilayah karena semua Jabar juga udah ada yang megang yaitu para bupati gitu. Ya tugasnya ya mengorkestrasi, mengerjakan apa yang belum terkerjakan atau yang masih menjadi masalah ya sehingga beliau kapanpun dimanapun pengennya ya ada produktivitas. Makanya beliau selalu menyinggung produktivitas. Jadi apapun harus ada produk yang dikeluarkan sehingga kebermanfaatan itu terus berlangsung gitu. Makanya kalau beliau kayak ini urusan bupati inilah, ini ya karena beliau gak ada kerjaan gitu dan minta tolong kasih saya kerjaan ke bupati gitu kan. Gitu. Jadi dari dulu. Bentar. Di kopi dulu, abang, mas, kak, dek, bapak, ibu, mbak, tante, opa, oma, kakek, nenek, semuanya ya. Yang ngopi, tapi kalau yang enggak ya ngeteh. Kalau enggak ngeteh, matcha atau apapun. Sugar. Ini caranya adalah kasih pajak tinggi untuk rumah lebih dari satu agar orang kaya nggak nimbun rumah dengan dalih buat investasi. Negara harusnya membatasi kepemilikan rumah supaya tidak timpang. Mantap sih. Jadi kayak orang punya rumah nyampe 12, sedangkan banyak orang yang nggak punya rumah. Tapi ya itu kan mungkin karena usaha keras. Tapi ya tetap sih. Maksudnya coba kita tonton. Jadi dari dulu tuh gue concern nih sama urusan rumah ini ya. Kayak gimana orang bisa punya banyak rumah, kayak gimana orang nimbun rumah, kayak gimana orang punya banyak duit untuk nahan harga rumah. Dan jujur gue senang banget dengan pernyataannya Pak KDM nih, gubernur gue.
Dan kalau bisa diterapkan itu bakal bagus sekali sih. Jadi disparitas itu kan udah terlalu lebar nih ya teman-teman. Dan misalnya orang ada pembatasan atau ada pajak progresif untuk kepemilikan rumah lebih dari satu, entah kayak gimana regulasinya dibuat, termasuk penerapan satu rumah satu kakak misalnya, atau untuk rumah kedua, rumah ketiga orang dikenakan tarif kumulatif misalnya, atau pajak progresif misalnya, itu bakal bagus sekali. Jadi ya mensupport habis lah kalau misalnya itu bisa diterapkan, dan bakal bagus sekali gitu sih. Jadi support. Oh iya, ya. Oh iya juga ya. Jadi kalau orang kalau punya mobil kan ada progresifnya tuh, lebih dari berapa gitu, terus ada ini. Nah kalau ya rumah juga bisa tuh, kalau rumah lebih dari satu ada pajaknya juga gitu, atau satu kakak satu rumah gitu, supaya kepemilikan rumah itu nggak ada banyak gitu kali ya, karena disparitas ya, ketimpangan sosialnya gitu kan. Biasa nih. Pertama lihat ini orang Andre, wow, kelihatan jenius, tapi lama-lama gua kira Anies Vol 02. Kenapa Anies? Anies juga ya baik-baik aja. Maksudnya ada apa sih dengan Pak Anies yang menjadi gubernur kemudian menjadi calon presiden waktu itu, dan ada apa gitu loh? Apa-apa yang membuat beliau ini selalu menjadi sorotan di tengah ketidakhadiran beliau di kancah perpolitikan gitu? Oh ini yang masalah dihilangkan itu ya. Itu juga ramai sih kemarin. Tapi saya nggak bahas sama sekali ya. Indung ini kayaknya copyright ya, pas saya paling saya hilangkan lagunya. Ini kalau nggak salah lagu Indung ya. Ini lagu ciptaan KDM yang bagus juga tuh. Indung bagus itu. Dan ini saya nggak tahu konteksnya ya, ada apa. Ya, saya ASN Sumatera ikut program KDM donasi 1.000 per hari. Oh, ini dari ASN Sumatera, seriusan? Coba kita dengerin ya. Halo guys, Assalamualaikum Sampurasun. Ini hari ketiga saya sebagai ASN Sumatera ikut program KDN sedekah 1.000 sehari. Cuma karena saya di kota yang lain dan Pak KDM itu gubernur online saya, saya menjadi 3. Yang pertama nih 1.000 ikut KDM, insya Allah nanti saya antar ke Barat. Kemudian 1.000 buat kota saya sendiri. Nah, 1.000 buat donasi ke Palestina sebagai warga dunia. Iya, celengan saya nih. Terima kasih dukungannya. Insyaallah doain kita masuk surga bareng-bareng KDM. Dadah, assalamualaikum. Keren sih menurut gue. Jadi 1.000 rupiah itu bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Gokil, dari Sumatera loh, terinspirasi. Apapun itu menurut gue gokil. Ya saya. Oke, ya itu kan ya oke, emang oke sih, memang nggak ada masalah dengan itu, bagus gitu. Cuman entah kenapa kok tiba-tiba orang jadi rame masalah 1.000 rupiah itu, dan ramenya itu kemana-mana gitu loh, udah nyampe pusing ngelihat kadang nggak kemana-mana gitu, kemana gitu, ya kemana-mana. Waduh. Ya, beres. Oh ini yang acara peringatan apa gitu yang KDM hadir ya. Ya ini konteksnya toleransi. Jadi ada ibu-ibu menghadiri acara apa gitu waktu itu, nanti saya munculin lah ininya. Intinya acara lah gitu. Jadi bersharing kebahagiaan keberagaman agama lah.